Semakin banyak ujian yang datang, semakin bertambah pula nikmat yang kurasakan dalam hidup ini. Saat ini, rumah yang dulunya kami kontrak kini berubah status menjadi milik sendiri. Bu, alhamdulillah, rumah ini kini sudah resmi menjadi milik kita, ucap Fadil memberikan surprise sembari memperlihatkan sertifikat rumah itu pada ibu. Apa maksudmu, nak? Tanya ibu tak mengerti. Fadil dan Mbak Riana sudah membayar lunas rumah ini, ucap Fadil tersenyum. Masya Allah, nak. Apa itu benar, nak? Tanya ibu masih tak percaya. Benar, Bu. Rumah ini adalah hadiah untuk ibu. Atas izin Allah dan doa ibu, Riana dan Fadil diberikan kesempatan, kemudahan oleh Allah untuk membayar cicilannya, ucap Fadil dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih, nak, ucap ibu terharu, bahagia, dan memeluk kami. Kalian berdua luar biasa, dek. Kalian selalu berusaha menyenangkan hati ibu dan membuat ibu menangis bahagia. Sementara abang dulunya dan sampai saat ini selalu membuat ibu menderita dan kesusahan. Walau abang pernah jahat pada kalian, namun kalian berdua sedikit pun tak punya rasa dendam. Kalian malah merangkul abang dengan ikhlas dan tulus, ucap Bang Imran menangis, menyesali dirinya. Bang, yang berlalu biarlah berlalu. Yang terpenting adalah abang sekarang sudah berubah. Masa lalu jadikanlah sebagai pembelajaran dan jangan pernah jatuh ke jurang yang sama lagi. Abang adalah saudara kami sampai kapanpun. Kewajiban Fadil dan Mbak Riana adalah tetap berbuat baik, ucap Fadil. Mumpung ibu masih hidup, mari kita berlomba-lomba untuk menyayangi sisa waktu beliau. Makhluk yang bernama ibu ini adalah harta kita saat ini, Bang, ucapku menggenggam tangan ibu. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, nak. Semoga urusan kalian dipermudahkan segalanya di dunia. Dan kalian tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Doa ibu dengan tulus sambil merangkul kami dalam pelukannya. Sebagai rasa syukur, kami berbagikan sedikit rezeki pada orang yang membutuhkan, terutama kami mengutamakan tetangga yang dekat, yang mereka bukan keluarga. Namun ibu selalu mengajarkan pada kami untuk mengutamakan tetangga terlebih dahulu sebelum masuk ke lingkup yang lain. Apalagi tetangga juga ada beberapa yang kurang mampu. Selain itu, kami akan pergi membagikan masakan yang khusus dibuat oleh Bi Inah untuk kami bagikan ke orang-orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, tempat tinggal Bi Inah kala itu. Dan spesialnya lagi, Bagaslah yang akan mengantarkan kami ke sana. Bagas terlihat antusias dan sangat bahagia. Bagas memang pria yang luar biasa. Dia muda memang menghadapi tentang perkara hati yang tak terbalaskan. Namun, Bagas tetap tenang dan tetap seperti biasanya, bersilaturahmi tanpa terlihat rasa kecewa dan sakit di dalam dadanya. Ia sangat mampu menguasai dirinya tanpa berubah sedikit pun. Aku selalu berdoa, semoga Bagas menemukan dan diberikan wanita yang terbaik dari Allah. Sampai di kolong jembatan, ada yang mengharukan. Kami melihat kehidupan mereka. Mereka begitu dipenuhi rasa bersyukur, tanpa harus meminta belas kasihan dan memamerkan kesusahan mereka. Disitulah letak kemuliaannya. Karena sesungguhnya, orang yang suka menghibah dan meminta belas kasihan kepada manusia adalah orang yang menghinakan dirinya sendiri. Aku salut pada mereka semua. Wajah yang ceria
dan menikmati hidup apa adanya. Meski kadang keluhan itu hanya diluluhkan pada Sang Penciptanya. Terima kasih banyak atas sedekahnya, ucap nenek tua yang sudah rentah. Bi Ina dan Bagas sedari tadi menangis terisak melihat keadaan mereka. Aku sangat merasakan apa yang dirasakan Bi Ina dan Bagas saat ini. Karena dulunya mereka berdua sama-sama pernah merasakan tinggal di bawah kolong jembatan. Bi Ina memperhatikan wajah nenek tua yang sudah renta itu. "Budaya?" tanya Bi Ina masih ragu. Bu Daya menongakkan kepalanya dan dengan seksama memperhatikan wajah Bi Ina. "Kamu siapa, Nak?" tanya Bu Daya. "Saya Ina, Bu. Ina yang pernah tinggal dulunya bersama Ibu Aminah," jelas Bi Ina mulai menangis. Tanpa banyak bertanya, Ibu Daya memeluk tubuh Bi Ina. Beliau berdua menangis terisak. "Kenalkan Bu Daya, ini keluarga baru Ina. Ini Bu Dija, Riana dan Bagas," ucap Bi Ina memperkenalkan kami satu persatu pada Bu Daya. Bi Ina menceritakan jika Bu Daya adalah sahabat Ibu Aminah. Beliau hidup sebatang kara dan ditelantarkan oleh para anak-anaknya. Mendengar cerita Bi Ina, kami menangis pilu. Aku menjadi teringat akan ibuku sendiri saat dulu ditelantarkan oleh para saudaraku. Saat mengobrol dengan Bu Daya, tiba-tiba ibu mempertanyakan hal yang di luar dugaan kami. "Apakah Bu Daya kenal baik dengan Ibu Aminah?" tanya ibu penasaran. "Iya, dia adalah sahabatku dari dulu di kolong jembatan ini," ucap Bu Daya. "Bu Dija kenal Ibu Aminah?" tanya Bi Ina juga heran. "Aku hanya bertanya saja, Ina, karena aku dulunya juga punya teman yang bernama Aminah tinggal di kolong jembatan. Beliau seorang pemulung," jelas ibu. "Apa kamu yang bernama Khatijah?" tanya Bu Daya ingin tahu. "Iya, benar. Namaku Khatijah dan sering dipanggil Dija," ucap ibu. Sementara aku dan Bagas masih menyimak obrolan beliau semua. "Kalau memang benar kamu adalah Khatijah yang sering diceritakan oleh Aminah, betapa beruntungnya aku bisa bertemu dengan orang baik sepertimu," ucap Bu Daya. Aminah sering menceritakan temannya yang bernama Khatijah pada aku kala itu. Jika tak ada Khatijah, kami tak tahu lagi dengan ibu bayi yang meninggal itu, ucap Ibu Daya menangis. "Apa?" ucapku terkejut. Jantungku berpacu lebih cepat mendengar cerita nenek Daya. "Aku adalah Khatijah yang diceritakan Aminah, Bu Daya," ucap ibu. "Nenek Daya, tolong ceritakan lagi," ucapku ingin tahu dan sempat penasaran. "Dulu ada seorang ibu yang mau melahirkan di tempat sepi. Kebetulan Ibu Aminah sedang memulung di kawasan tersebut. Tak ada kendaraan ataupun orang yang melintas di area tersebut selain Aminah dan wanita itu. Keadaannya sangat darurat dan Aminah membantu persalinan wanita itu dengan seadanya. Bayi mungil perempuan itu lahir ke dunia dengan selamat. Namun ibu dari bayi tersebut meninggal dunia saat melahirkan anaknya ke dunia akibat pendarahan berat. Setelah bayi itu lahir, barulah sebuah kendaraan lewat dan membawa wanita tersebut untuk dikuburkan di pemakaman umum. Tutur Nek Daya terisak dan menghapus air matanya. Bayi mungil perempuan itu sempat dibawa ke sini oleh Aminah karena sang bayi terus menangis. Akhirnya, bayi perempuan itu dibawa oleh Aminah padamu, Khatijah, ucap Nenek Daya menatap ibu.
Apakah bayi itu adalah Riana, Bu? Ucapku dengan bibir bergetar. Ibu hanya mengangguk dan memelukku. Nenek Daya mendekatiku dan meraba wajahku. Kamu cantik sekali, Nak. Amina pernah bilang jika ibumu sangat cantik. Ucap Nenek Daya memelukku dan menangis terisak. Terima kasih, Khadijah. Kamu merawat bayi ini dengan baik. Ucap Nenek Daya beralih memeluk ibu. Akhirnya aku mengetahui gambaran sosok ibuku seperti apa. Ibuku cantik dan luar biasa. Nyawanya lah taruhannya saat melahirkanku. Semoga beliau ditempatkan di surganya Allah. Siapa nama ibuku, Nenek Daya? Apakah Nenek Aminah pernah menceritakannya? Tanyaku ingin tahu. Sejenak Nenek Daya berpikir dan mencoba mengingat-ingat kembali. Kalau tak salah, nama wanita itu adalah Maisaroh, ucap Nenek Daya agak ragu. Apa? Ucap Biina dan Bagas terkejut secara bersamaan. Benarkah Maisaroh? Ucap Biina gagap. Iya benar, ucap Budaya mantap. Ibu hanya tahu namanya dari Aminah, namun tak tahu persis Maisaroh itu ciri-cirinya seperti apa. Karena yang melihat dan membantunya adalah Aminah, ucap Nenek Daya. Aku tak tahu mengapa Biina dan Bagas begitu terkejut mendengar nama ibuku. Tak ingin penasaran, aku pun menanyakan hal tersebut. Mengapa Biina dan Bagas terkejut mendengar nama Ibu Riana? Apakah Bibi mengenal beliau? Tanyaku. Nah, nama ipar Biina juga bernama Maisaroh, ucap Biina. Jadi ipar Biina istrinya Pak Yakub adalah Maisaroh? Tanyaku memastikan. Iya nak, entah di mana mereka sekarang. Semoga Maisaroh dan keponakanku Ibrahim baik-baik saja dan masih hidup. Ucap Biina berharap. Apa? Ucap Bagas kembali terkejut. Kamu kenapa nak? Tanya Biina pada Bagas. Bi, nama ibu Bagas juga bernama Maisaroh, berkulit putih dengan wajah yang cantik dan mempunyai tai lalat di dagu sebelah kiri, ucap Bagas. Apa? Bagas, siapa nama aslimu nak? Tanya Biina dengan bibir bergetar. Nama asli Bagas adalah Ibrahim, namun diganti oleh ayah angkat Bagas menjadi Bagas Ibrahim, ucap Bagas. Biina langsung meraih tangan Bagas dan melihat sesuatu di siku sebelah kiri. Sebuah tanda hitam terpampang di sana. Ya Allah nak, kamu adalah Ibrahimku yang kucari selari dulu. Ibrahim anakku, ucap Biina memeluk erat tubuh Bagas. Sementara Bagas masih terlihat heran dan menangis terisak. Dulu, Maisaroh membawamu ke Jakarta ini guna mencari keberadaan ayahmu Yakub. Dan setelah 3 tahun lamanya, kalian tak ada kabar. Kemudian, Bibi datang ke Jakarta untuk mencari kalian. Bertahun-tahun Bibi sangat rindu. Dan ternyata orang yang Bibi cari sekarang ada di depan mata Bibi. Ibrahim anakku, ucap Bibi kembali terisak. Air mataku dan ibu dari tadi tumpah ruah dan tak tertahankan. Sungguh kedatangan kami ke sini membuat semuanya terungkap. Siapa sangka dari niat baik yang tulus untuk datang bersedekah ke sini, Allah langsung menunjukkan doa-doa kami yang selama ini kami panjatkan. Tak ada yang kebetulan di dunia ini. Lika-liku kehidupan kami seperti layaknya sinetron. Selama ini, Ibrahim yang beliau cari ternyata adalah Bagas. Dan Bagas secara tak langsung sering bertemu dengan Biina dan mempunyai kedekatan batin dari awal. Dan aku juga bisa mendengar langsung
perjuangan ibuku dan nenek Aminah dalam membantu ibuku. Ternyata dari awal aku lahir, aku dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa dan baik. Lantas, nikmat apa lagi yang telah kudustakan dalam dunia ini? Tak henti-hentinya, Bina mengusap kepala Bagas saat menyetir. Bina terlihat bahagia sekali setelah menemukan keponakannya. Kami sudah merayu nenek Daya agar ikut dengan kami untuk tinggal bersama. Namun nenek Daya tetap bertahan dan ingin tinggal di kolong jembatan. Beliau tak ingin merepotkan siapapun dalam hidupnya. Nenek Daya sangat merasa nyaman dan tak ingin meninggalkan para teman seperjuangannya di kolong jembatan. Kami sangat menyesal sekali akan hal itu. Kami sangat mengkhawatirkan kesehatan dan keadaan nenek Daya. Bagas juga takut terjadi lagi hal yang dialaminya dulu saat terkena banjir di sana. Esok atau lusa kami akan kembali lagi untuk membujuk nenek Daya untuk tinggal bersama kami. Sampai di rumah, Bagas tak melepaskan tangannya dari Bina. Bi, ikutlah tinggal bersama Bagas. Ayah angkat Bagas sangatlah baik. Beliau pasti sangat senang, ucap Bagas. Nak, bukannya Bibi menolak keinginanmu, namun biarlah Bibi untuk tinggal di sini. Untuk sementara, bapakmu belum dibebaskan. Sering-seringlah datang ke sini untuk menjenguk ibu ya nak, ucap Bina pada Bagas. Saat Bagas pamit pulang, Bina memeluk Bagas dan menangis lagi. Hari ini, kami benar-benar dibanjiri air mata. Tak ada yang sia-sia dari semua doa. Cepat atau lambat, Allah pasti akan mengabulkannya. Seperti cerita ibuku dan Bina, menantikan terkabulnya doa tanpa putus asa dan rasa lelah. Malam ini, aku terus saja membayangi wajah ibuku, mengingat cerita nenek Daya tentang beliau membuatku kembali menangis. Aku sangat penasaran mengapa sampai ibuku melahirkan di tempat sepi. Dan yang membuatku lebih terkejut lagi adalah nama ibuku dan Bagas sama-sama bernama Maisaroh. Nak, jangan menangis lagi. Tidurlah, ucap ibu terjaga karena mendengar isakan tangisku. Riana, kamu belum tidur nak? Ucap Bina juga ikut terbangun. Bu, Bina, maafkan Riana yang tak tahan untuk menangis. Riana rindu ingin melihat wajah ibu. Riana begitu konyol. Tangisku. Ibu dan Bina bersamaan memelukku. Kehangatan dari pelukan beliau berdua membuatku tertidur lelap. Pada saat aku hendak bangun sholat subuh, suhu tubuhku terasa sangat panas. Namun aku tetap memaksakan diri untuk berwudu dan mendirikan sholat. Seperti biasa, usai berdoa, kami langsung mencium tangan ibu. Riana, badan kamu panas sekali nak, ucap ibu menyentuh keningku. Fadil pun ikut menyentuh keningku. Ya Allah mbak, badan mbak panas sekali, ucap Fadil khawatir. Aku pun beristirahat di dalam kamar. Usai ibu memberiku obat penurun panas. Hingga pukul 7 pagi, suhu tubuhku masih saja tetap panas. Dan aku mulai menggigil kedinginan. Kita ke dokter yuk dek, ucap Bang Imran. Karena tak tahan, aku pun mengangguk setuju. Sampai di rumah sakit, aku tak menyangka Dr. Lutfi lah yang menanganiku. Wajah Dr. Lutfi begitu sangat khawatir. Setelah diperiksa, Dr. Lutfi bilang bahwa aku kelelahan dan banyak pikiran dan dianjurkan untuk beristirahat penuh.
Riana, aku sangat sedih jika kamu sakit seperti ini. Beristirahatlah. Jika kamu punya sesuatu yang membebani pikiranmu, aku siap menjadi teman untuk menumpahkan bebanmu, ucap Dr. Lutfi tulus. Dr. Lutfi langsung menyuruh asistennya untuk mengambil obatku di apotik rumah sakit. Dr. Lutfi sengaja tak memberi kami resep secara langsung karena Dr. Lutfi tahu kami akan membayarnya. Maka dengan itu, Dr. Lutfi memberi kami pengobatan secara gratis. Aku sempat menolaknya, namun Dr. Lutfi memaksaku untuk menerimanya. Sampai di rumah, aku langsung meminum obat yang diberikan oleh Dr. Lutfi, dan beberapa menit aku pun terpejam karena pengaruh obat. Pukul 3 sore, Dr. Lutfi dari rumah sakit langsung datang ke rumah guna menjenguk dan melihat keadaanku. Bagaimana keadaanmu, Riana? Apa sudah ada perubahan? Ucap Dr. Lutfi perhatian. Terima kasih, Dok. Badan Riana tidak meriang lagi. Ucapku merasa sudah sembuh. Syukurlah, Riana. Ucap Dr. Lutfi merasa lega. Andai Fadil dan Bang Imran berada di rumah, mungkin mereka berdua pasti akan menggodaku. Beruntung mereka berdua masuk kerja usai mengantarku tadi pagi ke rumah sakit. Silakan nak dokter, diminum dan dimakan cemilannya, ucap Bi Ina. Makasih banyak Bi, ucap Dr. Lutfi tersenyum sembari meminum teh hangat yang dibuatkan oleh Bi Ina. Mungkin saat inilah waktu yang tepat untukku mengungkapkan semua yang menjadi keraguan di hatiku. Dok, apakah Riana boleh bertanya sesuatu? Tanyaku hati-hati. Boleh, ucap Dr. Lutfi tetap diiringi dengan senyuman menawannya. Dok, seandainya dokter menikah nanti, apakah dokter ada niat untuk berpoligami? Tanyaku. Sebelum menjawab, Dr. Lutfi tersenyum. Aku tahu, pasti alanialah penyebab kamu bertanya akan hal itu, Riana. Jujur, aku belum sanggup untuk melakukan syariat tersebut. Meski secara finansial aku bisa, namun untuk bisa berlaku adil rasanya aku belum mampu. Dan tak ada alasan darurat untukku beristri dua, ucap Dr. Lutfi mantap. Jujur dok, Alania adalah gadis yang nyaris sempurna. Apalagi restu dari kedua belah pihak keluarga. Dokter setuju jika Alania menikah dengan dokter. Bukankah dengan begitu adalah salah satu bentuk dokter berbakti pada dan membahagiakan kedua orang tua dokter? Tanyaku lagi. Riana, bagaimana kamu akan membahagiakan orang lain jika dirimu saja tidak bahagia? Memang permintaan dan harapan kedua orang tuaku adalah menginginkan Alania sebagai menantunya. Namun, kembali lagi Riana, aku punya pilihan sendiri dan berhak menentukan siapa yang akan menjadi makmumku nantinya. Aku ini laki-laki, Riana. Aku harus memilih. Apalagi pilihanku adalah wanita yang baik-baik. Jadi tak ada alasan untuk kedua orang tuaku tak setuju. Lagi pula, beliau berdua memberiku kebebasan untuk memilih, ucap Dr. Lutfi. Mendengar jawaban Dr. Lutfi, aku sedikit lega. Namun aku masih sedih dengan perasaan Alania yang dari dulu menginginkan Dr. Lutfi menjadi imamnya. Tapi dok, bagaimana dengan perasaan Alania? Hatinya pasti akan hancur, ucapku dengan mata berembun. Itulah sebabnya mengapa aku mantap memilihmu sebagai calon istriku, Riana.
karena poinmu di mataku luar biasa. Meski perasaanmu sama dengan perasaan Alania terhadapku, namun kamu masih mementingkan perasaan orang lain dibandingkan perasaanmu sendiri. Tolong, jangan pernah mundur dan mengorbankan hatimu untuk siapapun, karena aku sendiri tak ragu untuk memilihmu, ucap Dr. Lutfi. Tak terasa, bulir bening itu menetes di pipiku. Aku sangat terharu mendengar ucapan Dr. Lutfi. Hapus air matamu, Riana. Semoga Allah memudahkan kita untuk hidup bersama, ucap Dr. Lutfi memberikan sapu tangannya lagi. Jika kamu menangis lagi di setiap perjumpaan kita, maka aku harus bersiap-siap membawa tisu dengan kotaknya, ucap Dr. Lutfi menggodaku. Seketika, aku kembali tersenyum dan merasa ucapan Dr. Lutfi itu lucu. Aku pamit, jaga kesehatanmu baik-baik, ucap Dr. Lutfi dan bangkit dari duduknya. Biina dan ibu mengantarkan Dr. Lutfi sampai di tempat mobil Dr. Lutfi terparkir. Belum lama kepergian Dr. Lutfi, kini Bang Imran dan Fadil pulang lebih awal sebelum jam kerja. Rupanya, kedua saudaraku sangat khawatir dengan keadaanku. Aku begitu tersanjung dengan perhatian orang-orang terdekat di sekelilingku. Pak Bram dan John juga datang menjengukku pukul 4 sore. Sebelumnya, aku sudah mengabarkan pada John jika aku tak datang bekerja hari ini karena sakit. Bang Imran lah yang melepon John ke toko menggunakan ponsel seluler yang diberikan oleh Pak Bram untukku. Bagaimana kabarmu, Riana? Apa kamu sudah agak baikan? Tanya Pak Bram perhatian. Alhamdulillah, Riana sudah sehat, ucapku. Jika saja tadi aku tak ke toko, mungkin aku tak akan pernah tahu jika kakak kamu sedang sakit, ucap Pak Bram menyesal. Bosku yang dingin itu pun akhirnya bisa menunjukkan rasa panik dan khawatirnya. Pagi ini, aku sudah sembuh total dan sudah bisa beraktivitas kembali. 2 hari lamanya, aku beristirahat di rumah, membuatku menjadi agak bosan. Karena ibu dan Biina menyuruhku tidur dan berbaring terus. Saking beliau berdua khawatirnya terhadapku. Makan pun aku disuapi, layaknya bayi gede. Melihat kedatanganku, Pak Bram langsung menyambutku dengan pertanyaan. Riana, apakah kamu sudah sehat? Jangan memaksakan dirimu bekerja jika masih belum pulih, ucap Pak Bram khawatir. Riana sudah sembuh, Pak. Terima kasih atas perhatiannya, Bos, ucapku tersenyum. Tanpa sengaja, aku melihat Pak Bram tersenyum memasuki ruang kerjanya. Sekitar pukul 9 siang. Seorang pria bertopi dan dengan memakai jaket kulit masuk ke dalam ruangan Pak Bram. Tak lama disusul lagi dengan kedatangan Ningsih. Sebelum masuk ke ruangan Pak Bram, Ningsih menyempatkan diri menyapa dan memelukku. Aku yakin mereka berkumpul pasti membahas tentang kasus Pak Yakub. Dan tak lama berdiskusi, mereka pun keluar entah kemana. Pukul 4 sore. Hari, waktunya kami pulang. John tak ingin aku berjalan kaki dan mengantarkanku dengan sepeda motornya. Sesampainya di rumah, motor Bagas telah terparkir di rumah. Maafkan aku, Riana.
Aku tak tahu jika kamu sakit, ucap Bagas. Tidak apa-apa, Gas. Aku sudah sembuh kok, ucapku tersenyum. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, aku pun duduk bergabung bersama Bagas dan mengobrol ringan. Bagas berniat besok pagi akan bersama Bi Ina pergi ke lapas. Dan ibu juga ingin ikut sekaligus mengunjungi Bang Farid. Aku sebenarnya juga ingin ikut, namun karena besok aku harus bekerja, tidak mungkin aku harus izin lagi. Sementara baru saja 1 hari aku masuk kerja. Pagi buta, Bi Ina dan ibu sibuk memasak makanan kesukaan Pak Yakub dan Bang Farid untuk dibawa ke lapas. Aku pun tak tinggal diam dan membantu beliau di dapur. Tumben sekali John udah datang menjemputku ke rumah. Mungkin ia khawatir akan keadaanku. Mbak, kita nggak kerja hari ini. Kata Pak Bram kita diliburkan 1 hari ini karena beliau ada urusan yang harus diselesaikan, ucap John. Alhamdulillah John, berarti Mbak bisa ikut bersama ibu ke lapas, ucapku senang. Setelah memberitahuku, John langsung pamit pulang. Tak lama menunggu, mobil Bagas pun datang untuk menjemput kami. Seperti biasa, setiap pertemuan pasti kami dibanjiri air mata. Kondisi Bang Farid sudah agak mendingan. Pipinya agak berisi dan ceria lagi. Yakub, Ibrahim kita telah kembali, Dek, ucap Bi Ina. Maksud Mbak? Tanya Pak Yakub bingung. Bagas adalah Ibrahim kita, Dek, ucap Bi Ina terisak. Benarkah Mbak? Bagaimana Mbak bisa tahu jika Bagas adalah Ibrahim? Tanya Pak Yakub masih ragu. Dina pun menceritakan semuanya. Perlahan tapi pasti, Pak Yakub mendekatkan diri dengan anaknya, lalu memeluk Ibrahim dengan isakan tangis. Ibrahim, kok kaini nak? Bapak sangat rindu nak. Bapak mengira kamu telah tiada. Bapak mencoba mencarimu saat banjir itu datang. Bapak tak menyangka kamu masih hidup nak. Ibrahim anakku, ucap Pak Yakub terisak dan tak henti-hentinya mengusap kepala Bagas. Sementara Bagas tak melepaskan pelukannya di tubuh Pak Yakub. Pak, apakah ibuku Maisaro masih hidup? Tanya Bagas terisak. Pak Yakub menghela nafas panjang dan memapa Bagas untuk duduk di sampingnya. Nah, ibu masih hidup. Saat itu 2 tahun lamanya. Aku tak bertemu dengan Maisaro. Namun setelah bertemu ternyata ia sudah menikah dengan orang lain. Dan ibumu telah mengandung anak hasil dari suaminya. Ibumu sangat menyesal akan hal itu. Maisaro mengira bapak telah tiada dan terpaksa menikah dengan orang yang tak dicintainya. Pria itu kaya raya dan bernama Sidik. Semenjak saat itu, Bapak tak berharap dan bertemu lagi dengan ibumu. Meski ibumu masih cinta pada Bapak, dan begitu pula sebaliknya, Bapak masih mencintai ibumu. Bapak berusaha menghindar agar ibumu fokus dalam mengarungi bahtera rumah tangga barunya. Ibumu juga tak henti-hentinya mencari keberadaanmu, sama seperti Bapak, tutur Pak Yakub bersedih. Mendengar cerita Pak Yakub, rasanya aku kembali ingin sekali menjumpai secara langsung Maisaro ibunya Bagas. Sidik, tanya Bi Ina menyutkan keningnya. Iya Mbak, nama suaminya Maisaro adalah Sidik. Beliau pria Arab dan kaya raya, ucap Pak Yakub. Jangan-jangan
Sidik yang ingin ditemui oleh Lingsi? Kalau memang benar, berarti suami dari Meisaro adalah seorang mafia, ucap Ina, membuat kami semua terkejut. Apa? Apa? Aku harap semoga saja itu tidak benar, Mbak, ucap Pak Yakub khawatir. Pantas saja, saat itu Meisaro mengingatkanku membawanya pergi dari rumah itu, ucap Pak Yakub menyesali dirinya sendiri. Bapak tenang saja, Bagas akan datang ke rumah Pak Sidik untuk menemui Ibu Bagas, ucap Bagas. Jangan, Nak. Sidik itu orang yang berbahaya, apalagi nantinya kamu mengaku sebagai anaknya Meisaro. Bibi takut akan terjadi hal yang buruk padamu, ucapku pada Bagas. Bagas berusaha memberi Bi Ina dan Pak Yakub pengertian agar jangan khawatir tentang hal itu. Bagas sudah bertemu dengan bapak kandungnya. Tinggal aku yang belum bertemu dengan ayahku siapa. Karena mengingat ibuku sudah meninggal saat aku dilahirkan di dunia. Bang Farid dari tadi tak henti-hentinya menangis dan menggenggam tangan ibu. Saat kami berpamitan, Bang Farid menangis lagi, seolah tak ingin berpisah. Bu, maafkan Farid ya, Bu. Di umur ibu yang senja ini, harus memikul beban yang berat di pundak ibu atas kelakuan Farid, ucap Bang Farid terguguh. Kamu tahu, Nak, ibu sangat bahagia dengan sikapmu yang sekarang. Beban ibu telah pergi dibawa oleh angin setelah melihatmu kembali menjadi manusia yang lebih baik, ucap ibu sembari menghapus air mata Bang Farid. Ibu pergi ya, Nak. Jangan tinggalkan sholat. Doa ibu selalu menyertaimu, ucap ibu kembali memeluk Bang Farid. Saat pulang, kami berpapasan dengan Mbak Sherly dan keluarganya di lapas. Mungkin mereka sekeluarga juga datang menjenguk Tuti, adiknya. Tak ada segur tapa. Mbak Sherly memandang kami seolah kami semua adalah musuhnya. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.